Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 21. Han Tiong yang pernah berkenalan dengan pemuda ini, bahkan pernah disambut sebagai sahabat dan dijamu makan, merasa tidak enak kalau harus bermusuhan dengannya, maka dia sudah cepat berkata, "Saudara Siang Koan, kami adalah orang-orang yang lebih mengutamakan persahabatan, tidak ingin mencari permusuhan, harap engkau tidak mengganggu kami." "Han Tiong, mundurlah dan biarkan aku menghadapi orang-orang liar ini." Chia Kong Liang berkata dengan suara nyaring dan tajam karena memang dia sudah marah sekali menyaksikan sikap Siang Koan Wei Hong. Mendengar ucapan Han Tiong yang dianggapnya terlalu merendahkan diri itu, kemarahannya makin berkobar. Dia sudah melangkah maju di depan Han Tiong dan dia menghadapi Siang Koan Wei Hong dengan sikap penuh wibawa dan sepasang matanya mencorong seperti mata seekor naga saja. "Memang benar bahwa kami tidak mencari permusuhan, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa kami takut menghadapi siapapun juga yang hendak memusuhi kami. Kalau aku tidak salah melihat, kalian ini adalah orang-orangnya Pak San Kui dan Si Tian Ong, bukan? Nah, apa maksud kalian menghadang perjalanan kami dan bersikap seperti ini?" 6 orang itu nampak jerih juga menyaksikan sikap yang gagah dari putra ketua Chin Ling Pai itu, bahkan Siang Koan Wei Hong yang biasanya tenang dan tertawa-tawa itu, yang biasanya amat mengandalkan kepada diri sendiri, kini diam-diam merasa girang bahwa dia mempunyai teman-teman yang lihai karena terus terang saja. Kalau dia harus menghadapi pemuda Chin Ling Pai ini seorang diri saja, dia masih akan berpikir panjang. Akan tetapi pada saat itu, sebelum ada yang menjawab pertanyaan Kong Liang, terdengar suara keras. "Mana orang Chin Ling Pai? Biar kami menghadapinya." Dan nampaklah bayangan orang berkelebat dari atas pohon dan 2 tubuh yang melayang itu berjungkir balik seperti bola-bola besar, berputar-putar dan baru turun di depan Kong Liang. Cara mereka meloncat dari atas dan berjungkir balik itu hebat sekali, seperti permainan akrobatik para pemain sirkus yang terlatih baik saja. Dan ketika semua orang memandang, kiranya mereka itu adalah 2 orang laki-laki berpakaian pengemis. Usia mereka sekitar 50 tahun, pakaian mereka terbuat dari kain tambal-tambalan beraneka macam dan warna, akan tetapi pakaian itu tidak butut seperti pakaian pengemis-pengemis biasa, melainkan bersih dan agaknya memang hanya merupakan pakaian model pengemis, yaitu berbagai macam kain baru ditambal-tambal menjadi pakaian. Di punggung mereka, seperti model orang membawa pedang, nampak sebatang tongkat, entah terbuat dari bahan apa, hanya kelihatan hitam dan butut. "Aha, kiranya 2 orang gagah dari Butek Kaipang," seru Siang Koan Wei Hong dengan girang sekali ketika melihat munculnya 2 orang kakek pengemis ini. Dia tidak mengenal pribadi semua anggota Butek Kaipang yang jumlahnya 24 orang itu, akan tetapi melihat pakaian mereka dan tongkat yang mereka namakan Hok Mopang, tongkat penakluk iblis, itu, tahulah dia bahwa mereka itu adalah 2 orang anggota Butek Kaipang yang dipimpin atau diketuai Lamsin, Malaikat Selatan, yaitu Datuk Selatan. 2 orang pengemis itu menjura ke arah Siang Koan Wei Hong dan seorang di antara mereka, yang hidungnya melengkung seperti hidung burung hantu, berkata, "Selamat bertemu, Siang Koan Kongcu dan bukankah Samwi, Tuan bertiga, adalah Pak Tian Sem Leong yang perkasa?" "Selamat jumpa, Pak Tian Sem Leong," 3 orang murid Pak San Kui menjura dengan hormat. "Dan selamat bertemu pula kepada 2 orang murid Si Tian Ong Lo Chian Wei," pengemis kedua, yang mukanya merah sekali, berkata kepada So Chian Ling dan Chiang Gushik yang cepat membalas penghormatan mereka pula. Diam-diam mereka terkejut bahwa para pengemis ini telah mengenal mereka, menunjukkan bahwa pengemis-pengemis itu mempunyai mata tajam, atau mungkin sekali mereka sudah lama mengintai ketika terjadi keributan di dalam pesta yang diadakan Tung Hai Sian. Chiang Gushik yang pendiam itu membalas penghormatan sambil berkata, "Kami merasa terhormat sekali dapat bertemu dengan Jiwie dari Butek Kaipang yang terkenal. Akan tetapi mengapa Jiwie tidak terang-terangan hadir dalam pesta ulang tahun Lo Chian Pue Tung Hai Sian?" So Chian Ling bertanya, yang merupakan teguran dan juga sindiran bahwa dia sudah menduga mereka berdua tentu hadir dengan sembunyi. "Dan memalukan pihak tuan rumah dengan kehadiran pengemis-pengemis macam kami?" jawab si hidung melengkung. "Ah, mana kami berani?" Han Tiong dan Tian Xin memandang kepada mereka semua itu dengan penuh perhatian dan dengan hati tegang. Kini mereka berdua sudah bertemu dengan orang-orang dari 4 datuk yang terkenal itu. Dan kini yang menghadang mereka adalah orang-orang atau para murid dari Pak San Kui, Si Tian Ong dan Lam Sin.
Akan tetapi, Kong Liang sudah menjadi marah sekali. Pemuda ini biasanya dihormati orang, dan memang sebagai putra ketua Qin Lingpai tentu saja dia merasa dirinya tinggi. Dan sekarang, orang-orang dari golongan hitam atau kaum sesat ini saling bertemu dan bicara gembira, bersikap seolah-olah dia tidak berada di situ, atau dia dianggap sebagai patung atau semut saja. Di dalam pesta dia sudah tidak dihargai, mendapat tempat duduk di bawah panggung, dan kini orang-orang ini pun tidak menghargainya. Sungguh membuat perut terasa panas. Jalan ini adalah jalan umum. Kalau mau bicara minggirlah dan biarkan kami lewat, kata Kong Liang yang sudah melangkah ke depan dan menggunakan kedua tangannya mendorong ke arah dua orang pengemis yang berada paling dekat dan menghadang jalan. Dorongannya ini disertai tenaga Tian Te Sin Chiang, maka terdengar angin menyambar keras. Dua orang pengemis itu menggerakkan tubuh mereka mengelak, dan masing-masing telah mencabut tongkat mereka, lalu membentak. Inikah putra ketua Qin Lingpai? Sebelum kau melanjutkan perjalanan, hayo lebih dulu kau hadapi kami, bentak si hidung melengkung sambil melintangkan tongkat di depan dadanya. Kiranya tongkat itu berwarna hitam mengkilap dan bentuknya seperti tubuh ular. Itu adalah sebatang tongkat yang terbuat daripada tumbuh-tumbuhan dalam laut yang melingkar-lingkar atau saling lingkar sehingga kalau diambil dan dikeringkan menjadi bentuk seperti ular. Semacam kayu akar bahar yang kuat dan ulet sekali, juga yang menurut kepercayaan umum yang tahyul mengandung kekuatan mujizat. Akulah Chia Kong Liang, putra ketua Qin Lingpai. Kalian ini jembel-jembel dari mana dan mengapa memusuhi Qin Lingpai? Kami adalah anggota Butek Kaipang dari Hengyang. Guru, ketua dan pemimpin kami, Yang Mulia Lam Xin akan membenarkan sikap kami memusuhi putra Qin Lingpai. Sejak dahulu, Qin Lingpai adalah musuh golongan kami. Akan tetapi engkau putra ketuanya berani sekali menghina dan hendak memperistri putri Tung Haisian Lo Cian Pue. Sungguh tak tahu malu dan bosan hidup. Pendapat Butek Kaipang cocok dengan pendapat kami, kata Siang Koan Wei Hong dengan girang dan untuk menambah semangat kepada dua orang pengemis itu. Hati pemuda ini menjadi lebih besar setelah muncul dua orang pengemis itu yang memperkuat pihaknya. Wajah Chia Kong Liang menjadi merah sekali mendengar ucapan pengemis itu. Sedikitpun juga dia tidak bermaksud memperistri Bin Biao, akan tetapi menyangkal hal ini sama saja dengan membela diri, seolah-olah dia merasa takut. Jembel busuk lancang mulut. Apapun yang akan kuperbuat, apa sangkut pautnya dengan kalian? Pergilah sebelum aku kehilangan kesabaran dan membuat kalian roboh. Bagus. Coba saja, orang Qin Lingpai sombong. Dua orang pengemis itu sudah mengerahkan tongkat mereka dan mengeroyok dari kanan kiri. Kong Liang tidak mau memberi hati dan pemuda perkasa ini pun sudah mencabut Hong Chukiam yang melilit pinggang sehingga nampak sinar emas bergulung-gulung. Dua orang pengemis ini seperti sebagian besar daripada anggota Butek Kaipang, dahulu adalah tokoh-tokoh yang tunduk kepada Lam Tian Kaiong, Raja Pengemis Dunia Selatan. Akan tetapi semenjak munculnya Lam Xin yang menjatuhkan Lam Tian Kaiong dan yang mengangkat diri sendiri sebagai malaikat selatan yang menguasai seluruh pengemis bahkan Lam Tian Kaiong yang sudah tua itu menjadi pembantu utamanya, maka para tokoh pengemis di seluruh wilayah selatan menjadi anggota Butek Kaipang. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 24 orang karena Lam Xin tidak mau mengambil pengemis sebagai anggotanya tanpa diuji dulu. Ujian yang amat berat dan hanya para tokoh yang benar-benar memiliki kepandaian tinggi sajalah yang berhasil lulus dan jumlah mereka tidak lebih dari 24 orang untuk seluruh wilayah selatan. Tentu saja, dengan para anggota yang memiliki kepandaian tinggi itu, nama Butek Kaipang menjadi terkenal sekali. Dan seperti para anggota lain, dua orang tokoh ini pun amat lihai, terutama sekali dalam menggunakan tongkat akar bahar hitam itu karena mereka semua telah mempelajari ilmu tongkat ciptaan ketua baru mereka, yaitu Lam Xin, ilmu tongkat yang diberi nama Hok Mopang, tongkat penakluk iblis. Mereka berdua itu sengaja diutus oleh Lam Xin untuk mewakilinya memenuhi undangan Tung Haisian, akan tetapi karena watak Lam Xin ini yang paling aneh di antara empat datuk, dan selalu merahasiakan dirinya, maka dia pun memesan kepada dua orang wakilnya itu untuk hadir secara bersembunyi saja. Baru setelah terjadi sesuatu, dua orang pengemis itu memperlihatkan diri, dan mereka mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat Siang Koan Wei Hong, yaitu kalau sampai Tung Haisian memilih putra Qin Lingpai sebagai mantu, maka kekuatan empat datuk akan menjadi retak dan hal itu amat membahayakan mereka sendiri. Karena inilah maka dua orang pengemis ini lalu turun tangan menentang. Akan tetapi, sekali ini mereka berdua bertemu dengan batu karang.
Begitu tongkat-tongkat mereka itu bertemu dengan Hong Chukiam, keduanya terkejut karena lengan tangan mereka yang memegang tongkat itu tergetar hebat dan hampir saja tongkat mereka terlepas dari pegangan. Maka mereka lalu mengerahkan tenaga dan mengeluarkan ilmu mereka Hok Mopang untuk mengeroyok dan terjadilah perkelahian yang amat seru. Han Tiong memandang dengan alis berkerut, tidak senang dengan terjadinya perkelahian dan permusuhan yang dia tahu dapat menjadi besar ini. Akan tetapi sebaliknya, Qian Xin memandang dengan senyum tenang sehingga So Qianling yang memang sudah tertarik kepada pemuda ini, merasa semakin kagum. Dia tahu bahwa pemuda tampan ini, yang kabarnya adalah putra Pangeran Cheng Han Hou yang terkenal sebagai seorang perayu wanita yang tampan dan juga seorang jagoan tanpa tanding yang pernah menggemparkan dunia persilatan, adalah seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Ingin sekali dia berkenalan lebih intim dengan pemuda ini, akan tetapi sayangnya, keadaan membuat mereka berdiri saling berhadapan sebagai lawan. Sementara itu, perkelahian antara Kong Liang yang dikeroyok oleh dua orang pengemis Butek Kaipang terjadi dengan serunya karena dua orang pengemis itu kini semakin penasaran dan mereka telah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandaian mereka untuk mengalahkan orang muda itu. Namun, kiranya masih harus membutuhkan sedikitnya 6 orang seperti mereka untuk dapat mengalahkan Chia Kong Liang, pemuda yang sudah mewarisi kepandaian ketua Qin Lingpai itu dan perlahan-lahan, sinar pedang berwarna keemasan itu makin kuat dan makin menindih sinar dua batang tongkat hitam mereka. Melihat betapa dua orang pengemis Butek Kaipang itu takkan menang, diam-diam Siang Koan Wei Hong lalu memberi isyarat kepada 3 orang suhengnya yang juga menjadi anggota atau anak buah ayahnya, Pak Tian Sem Leong. 3 orang laki-laki gagah yang merupakan murid-murid kepala Paksan Kui ini, biarpun termasuk golongan kaum sesat, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi sehingga segan melakukan hal yang dianggapnya rendah seperti misalnya pengeroyokan, karena mereka itu menganggap kedudukan mereka tinggi sehingga malu untuk mengeroyok, bukan karena memang sungguh-sungguh berwatak jantan atau gagah. Maka, melihat isyarat sute mereka yang juga merupakan tuan muda mereka, ketiganya saling pandang. Lalu mereka melepaskan jubah masing-masing sehingga nampak pakaian mereka yang ringkas, putih-putih dengan sabuk biru dan di punggung masing-masing nampak sebatang pedang. Jiwie Sinkai, mundurlah, biar kami yang menggantikan Jiwie, kata seorang di antara mereka kepada 2 orang pengemis yang sudah terdesak hebat itu. Kami belum kalah, teriak seorang di antara 2 pengemis itu sambil mencoba untuk membalas serangan lawan dengan tongkatnya. Melihat kebandelan 2 orang pengemis itu, Pak Tian Sem Leong mendongkol. Sudah jelas terdesak, dan tinggal menanti mampus saja, mengapa masih berlagak, pikir mereka. Orang Shichia, lawanlah kami Pak Tian Sem Leong kalau memang engkau jagoan. Mereka berteriak, kini menggunakan akal lain, menantang putra ketua Qin Lingpai itu. Kong Liang juga mendongkol bahwa sampai begitu lamanya dia belum juga berhasil merobohkan 2 orang lawannya, padahal dia sudah mendesak mereka dengan hebat. Kini mendengar tantangan Pak Tian Sem Leong, dia berseru keras. Kalau kalian sudah bosan hidup, majulah sekalian, siapa takut kepada orang-orangnya Pak San Kui? Tantangan ini terlalu tekebur, pikir Han Tiong yang mengerutkan alisnya. Paman, biarkan aku menghadapi mereka, katanya karena dia mengkhawatirkan pamannya kalau sampai dikeroyok 5. Han Tiong, jangan. Biarkan aku sendiri merobohkan mereka, jawab Kong Liang tegas, ucapan yang menunjukkan wataknya yang angkuh, tidak mau dibantu dan seolah-olah dia sudah yakin akan menang sehingga dia menggunakan kata-kata, merobohkan, mereka. Han Tiong tidak berani membantah dan Tian Xin tersenyum kepadanya ketika melihat Pak Tian Sem Leong kini sudah terjun ke dalam medan pertempuran membantu 2 orang kakek pengemis, karena mereka tadi ditantang, jadi mereka pun tidak segan-segan lagi untuk mengeroyok. Tiongko, pihak mereka masih ada, mengapa tidak sikat mereka ini saja? Orang si Siangkoan ini agaknya masih belum kapok. Hayo Siangkoan Wei Hong, kalau engkau ingin kurobohkan untuk kedua kalinya, majulah engkau. Siangkoan Wei Hong tertawa untuk menyembunyikan rasa marah dan malunya ketika diingatkan akan kekalahannya melawan pemuda ini di depan orang-orang lain, terutama di depan para murid Si Tianong dan Lam Xin. Hahaha, bocah sombong. Kalau engkau mampu mengalahkan Yang Kim Ku ini, biarlah engkau boleh membuka mulut lebar. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan So Qianling yang sudah maju menyambut Tian Xin sambil berseru kepada Siang Koan Wei Hong. Siang Koan Kongcu, biarlah aku yang menghadapi dia ini. Dan tanpa banyak cakap lagi So Qianling menerjang dan menyerang dengan pedangnya yang bersinar putih.
Tianxin cepat mengelak dan menegur dengan suara penuh sesalan. Kukira engkau telah sadar ketika kita saling berjumpa di Bue Huasan, ternyata sekarang engkau kembali memusuhi kami tanpa sebab. Akan tetapi, So Qianling sudah menyerang lagi sambil berkata, "Orang Shi Cheng, keluarkanlah senjata dan kepandaianmu." Darah ini memang merasa tertarik kepada Tianxin, kagum dia melihat ketampanan, kegagahan dan juga sikap Tianxin, maka sekarang dia hendak melihat sampai di mana ilmu kepandaian pemuda ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pernah dia melihat Tianxin mengalahkan seorang di antara 3 orang pewaris ilmu-ilmu kakeknya, akan tetapi memang tingkat kepandaian 3 orang paman itu masih rendah dan dia belum menguji sendiri sampai di mana kelihayan Tianxin. Oleh karena itu, melihat kesempatan ini dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan segera menandingi Tianxin, biarpun di dalam hatinya dia sama sekali tidak membenci atau memusuhi Tianxin. Sebaliknya malah, dia ingin sekali mengenal Tianxin lebih dekat, sebagai sahabat baik. Akan tetapi Tianxin tidak mau mengeluarkan pedang pemberian neneknya, yaitu Gin Hua Qiam. Pedang itu dianggapnya benda pusaka warisan neneknya. Dan dia menganggap bahwa lawannya ini, murid si Tianong, bukankah lawan yang perlu dihadapi dengan pedang. Dengan amat gesitnya dia mengelak ke kanan kiri dari sambaran pedang yang bersinar putih itu, dan sambil mengelak dia pun balas menyerang dengan tamparan-tamparan yang amat kuat, karena tamparan itu mengandung tenaga Tian Te Xin Chiang. Wut wut sing. Pedang di tangan So Qianling bergerak cepat sekali dan menyambar-nyambar kuat. Namun Tianxin dapat mengelak lebih cepat lagi dan ketika pedang itu masih meluncur menyambar dengan tusukan kilat ke arah lehernya, tangan kirinya menangkis. So Qianling terkejut dan berusaha menarik pedangnya karena dia tidak ingin pedangnya bertemu dengan tangan kosong pemuda itu, membayangkan betapa tangan itu tentu akan robek atau putus kalau bertemu dengan pedang pusakanya. Namun gerakannya kalah cepat dan pedang itu bertemu dengan tangan kiri Tianxin. Plak! Darah itu terpekik dan meloncat ke belakang. Tangan itu seperti daging yang amat lunaknya terasa oleh tangannya yang memegang pedang, akan tetapi sama sekali tidak terluka. Dia memandang kagum bukan main. Tahulah dia bahwa pemuda ini telah memiliki tenaga sinkang yang tingkatnya sudah amat tinggi sehingga bukan hanya dapat membuat tangan menjadi sekeras baja, akan tetapi juga membuat tangan itu menjadi selemas kapas dan tidak mungkin dapat terluka. Itulah tingkat sinkang yang baginya masih terlalu tinggi dan mungkin hanya gurunya saja yang sudah mencapai tingkat itu. "Engkau hebat," katanya berbisik, namun cukup untuk dapat terdengar oleh Tianxin. Pemuda ini merasa mukanya agak panas karena merasa malu dan juga senang sekali mendapat pujian lawannya. Maka dia pun lalu mencoba ilmu yang baru saja dipelajarinya dari kakeknya, yaitu ilmu silat Pat Hong Sin Kun, silat sakti 8 penjuru angin, yang dipelajarinya dari Yap Kun Liong. Dan benar hebat ilmu ini, apalagi dimainkan oleh orang yang sudah memiliki tingkat ginkang dan sinkang seperti dia. Ilmu silat Pat Hong Sin Kun adalah ilmu silat tingkat tinggi yang tidak mungkin dapat dikuasai sepenuhnya oleh Tianxin yang baru mempelajari selama sebulan saja. Akan tetapi, karena memang pada dasarnya pemuda ini telah memiliki ilmu-ilmu silat tinggi, terutama setelah dia menguasai ilmu silat Haikek Sin Kun yang merupakan biang ilmu-ilmu silat tinggi, gerakannya sudah amat cepat dan juga hebat ketika dia mainkan Pat Hong Sin Kun sehingga dia dapat membalas serangan pedang lawan dengan sama cepat dan seringnya. Hal ini amat mengagumkan Qianling sehingga berkali-kali darah ini mengeluarkan suara memuji. Siang Koan Wei Hong sejak tadi menonton pertandingan ini dan hatinya merasa semakin tidak senang mendengar betapa Qianling memuji-muji pemuda putra Pangeran Cheng Han Ho itu. Pemuda putra Paksan Kui ini tadinya selalu merasa bahwa di dunia ini tidak akan ada pemuda yang melebihi dia. Akan tetapi, dia harus mencatat kenyataan pahit ketika dia dikalahkan oleh Tianxin dan sekarang, selagi dia ingin membalas kekalahannya itu dengan mengandalkan Yang Kimnya sebagai senjatanya yang paling diandalkan didahului oleh Qianling dan mendengar betapa Qianling memuji-muji Tianxin. "Bocah sombong," teriaknya dan dia sudah menerjang maju. Plak! Ujung Yang Kim yang menyerang Tianxin dengan hebatnya itu tersampok miring dan ternyata yang menangkis itu adalah tangan kiri Han Tiong yang berkata dengan tenang. "Saudara Siang Koan yang gagah, apakah tidak malu untuk melakukan pengeroyokan?" Kemarahan Siang Koan Wei Hong makin berkobar. "Keparat, siapa takut berhadapan dengan putra pendekar lembah naga?"
Setelah berkata demikian, Yang Kimnya bergerak cepat mengeluarkan suara berdering dan Yang Kim itu sudah menyambar ke arah kepala Han Tiong. Han Tiong dengan sikapnya yang selalu tenang dan waspada itu dengan mudah mengelak sampai belasan kali sambil diam-diam mempelajari gerakan-gerakan senjata aneh itu. Hanya kadang-kadang saja dia membalas dengan tamparan Tian Te Sin Chiang untuk menahan serangan lawan yang bertubi-tubi datangnya dan amat berbahaya itu. Sementara itu, melihat betapa sumoinya yang berpedang, dia tahu lebih lihai daripada dia sendiri itu, belum juga mampu mendesak lawannya yang bertangan kosong, dan mendengar betapa sumoinya itu memuji-muji lawan, Chiang Bushik juga menjadi penasaran dan marah. Diam-diam perjaka tua yang berusia 35 tahun ini tergila-gila kepada sumoinya, maka kini melihat adanya tanda-tanda bahwa sumoinya tertarik kepada pemuda ganteng yang lihai ini, tentu saja dia merasa cemburu dan iri hati. Tanpa banyak cakap lagi dia sudah mencabut Joan Tian Ter selaput emas itu dan nampaklah sinar keemasan ketika Joan Tian itu bergerak menyambar dan menyerang Tian Xin. Su Heng, jangan main keroyok. Aku tidak perlu bantuan. Qian Ling berseru kaget melihat gerakan Su Hengnya. Akan tetapi Chiang Bushik tidak mau peduli, bahkan mempercepat gerakannya menyerang Tian Xin dengan senjatanya. Namun dengan mudahnya Tian Xin mengelak, bahkan 2 kali dia menangkis dengan tangan telanjang, membuat ujung cambuk baja Ter selaput emas itu membalik dan mengejutkan pemegangnya. Sementara itu, Chia Kong Liang juga sudah dikeroyok oleh 5 orang, yaitu 2 orang pengemis dari Butek Kaipang dan 3 orang Pak Tian Sem Leong. Pendekar muda putra ketua Chin Ling Pai ini mengamuk dengan pedangnya, namun karena 5 orang lawannya itu tergolong tokoh-tokoh yang lihai, dia dikepung rapat oleh Pak Tian Sem Leong yang masing-masing memegang pedang dan 2 orang pengemis yang masing-masing memegang tongkat. Kong Liang terpaksa harus memutar pedangnya dan mainkan Siang Bok Kiam Sut, ilmu pedang yang luar biasa itu dan yang memang merupakan ilmu pedang yang amat kuat dalam pertahanan. Seluruh gulungan sinar pedangnya seolah-olah menyelimuti tubuhnya, merupakan benteng baja yang kokoh kuat sehingga semua serangan 5 orang lawan itu selalu tertangkis dan tidak pernah dapat menembus benteng gulungan sinar keemasan yang amat kuat itu. Betapapun juga, tidaklah mudah bagi Kong Liang untuk balas menyerang karena 5 orang pengeroyoknya itu benar-benar dapat bekerja sama dengan baiknya, terutama setelah Pak Tian Sem Leong membentuk barisan Sakaktin, barisan segitiga, dibantu pula oleh 2 orang kakek pengemis yang lihai. Juga pertandingan antara Siang Koan Wee Hong dan Han Tiong berlangsung dengan seru dan kelihatannya seimbang. Padahal, sesungguhnya bukanlah demikian. Memang harus diakui bahwa setelah dia mempergunakan senjatanya yang aneh, yaitu Yang Kim, Siang Koan Wee Hong kini jauh lebih lihai daripada ketika dia dengan tangan kosong melawan Tian Xin, bagaikan seekor harimau tumbuh sayap. Akan tetapi, dibandingkan dengan putra pendekar lembah naga itu, dia masih kalah jauh, apalagi dalam kehebatan ilmu silat yang dipelajari oleh putra pendekar sakti itu. Biarpun Han Tiong bertangan kosong, namun kalau dia menghendaki, dia dapat mendesak lawan dengan serangan-serangan ampuhnya. Akan tetapi Han Tiong tidak mempunyai keinginan untuk merobohkan lawan. Antara dia dan Siang Koan Wee Hong tidak ada permusuhan apapun, dan dia tidak membenci pemuda ini, maka mengapa dia harus merobohkannya dan melukainya? Dia lebih banyak bertahan saja dan mencoba untuk mengalahkan lawan tanpa melukainya, dan tentu saja hal ini tidak mudah mengingat bahwa Siang Koan Wee Hong merupakan seorang lawan yang cukup pandai, bahkan berbahaya sekali. Berbeda dengan Han Tiong, begitu Chiang Bushik maju mengeroyoknya, Tian Xin segera menghadapinya dengan kekerasan. Sejak tadi dia mainkan Pat Hong Sin Kun untuk menghadapi Qian Ling, sekalian untuk melatih ilmu silat baru ini, dan begitu dia melihat Chiang Bushik memasuki medan perkelahian dan menyerangnya dengan hebat, dia cepat mencoba pula ilmu barunya yang dipelajarinya dari kakek Yap Kun Leong, yaitu Pek In Chiang. Begitu dia mengerahkan Sin Kang dan menggunakan pukulan dengan tangan kirinya mengerahkan Pek In Chiang nampak uap mengepul dari telapak tangannya. Itulah sebabnya ilmu ini dinamakan Pek In Chiang, tangan awan putih. Chiang Bushik adalah murid pertama si Tian Ong, sungguh pun tingkat kepandaiannya masih di bawah So Qian Ling, namun dia memiliki banyak pengalaman pertempuran dan termasuk seorang tokoh pandai. Akan tetapi dia terkejut ketika merasa betapa uap putih itu menyambar dahsyat, membuat ujung Joan Pian yang dipergunakan untuk menyerang itu membalik. Pada saat itu, Qian Ling sudah menusukkan pedangnya ke arah leher Tian Xin sambil membentak nyaring,
bentakan yang dikeluarkan agar pemuda itu dapat peringatan lebih dulu sebelum dia menyerang karena majunya suhengnya yang mengeroyok ini membuat hatinya tidak enak. Tianxin yang ingin memamerkan kepandaiannya, masih tetap menggunakan Pek Inqiang, mendorongkan tangannya yang mengeluarkan uap putih itu ke arah pedang sehingga pedang itu pun menyeleweng. Akan tetapi, Tianxin kurang pengalaman dan tidak tahu bahwa Pek Inqiang lebih tepat dan ampuh kalau dipergunakan untuk melawan orang yang bertangan kosong. Kini, menghadapi dua lawan yang bersenjata dia mengandalkan Pek Inqiang, tentu saja tidak tepat karena Pek Inqiang itu baru ampuh kalau bertemu dengan tubuh dan tangan lawan, dan kalau untuk menghadapi senjata tajam yang keras, hanya mampu mendorongnya sedikit saja. Maka kini dia dihujani serangan dan akhirnya ujung Joan Pian di tangan Chiang Gushik itu berhasil melecut pundaknya dan ujung Joan Pian yang digerakkan dengan ahli itu terus melilit lehernya. Ai! Qianling memekik kaget dan menahan tusukan pedangnya. Akan tetapi sesaat kemudian, bukan Tianxin yang mengeluh, melainkan Gushik sendiri. Lepaskan! Murid si Tianong ini terbelalak, terengah dan menarik-narik Joan Piannya yang melingkari leher Tianxin. Sungguh suatu pemandangan yang aneh sekali, jelas nampak betapa Joan Pian itu tadi mengenai pundak Tianxin bahkan ujungnya, seperti seekor ular, melilit leher pemuda itu. Akan tetapi kenapa bukan pemuda itu yang menderita, sebaliknya malah Gushik yang memegang gagang cambuk atau Joan Pian itu? Ternyata bahwa Gushik merasa betapa tenaga sinkang dari tubuhnya tersedot keluar melalui Joan Pian, membanjir keluar dan hal ini amat mengejutkannya. Semakin dia mengerahkan tenaga untuk membetot Joan Pian, makin hebat pula tenaga sinkangnya membanjir keluar. Hal ini amat mengejutkan dan mendatangkan kengerian sehingga akhirnya dia berteriak-teriak minta dilepaskan. Tianxin sudah melangkah dekat dan tangan kirinya menampar. Plak! Tubuh Gushik terpelanting dan Joan Pian itu terlepas dari tangannya. Akan tetapi Tianxin masih teringat akan larangan kakaknya untuk tidak membunuh, maka tamparannya yang mengandung tenaga Tiante Xinjiang itu hanya diarahkan ke pundak lawan sehingga Gushik tidak sampai menderita luka parah yang membahayakan nyawanya. Pada saat Gushik berteriak-teriak tadi, Qianling terkejut dan dia ingin membantu suhengnya, akan tetapi dia pun tidak ingin mencelakai Tianxin, maka tangan kirinya yang maju dan mencengkeram ke arah pundak pemuda itu. Akan tetapi, Tianxin tidak mengelak dan membiarkan pundaknya dicengkeram. Dia melanjutkan dengan menampar Gushik dan membiarkan tangan dengan jari-jari yang kecil meruncing itu mencengkeram pundak. Qianling juga mengeluarkan seruan kaget ketika merasa betapa sinkangnya tersedot secara hebat sekali melalui tangannya yang mencengkeram. Dan pada saat itu, Tianxin sudah melangkah dekat dan tangannya bergerak untuk menampar. Qianling terkejut bukan main, maklum bahwa nyawanya terancam maut, akan tetapi dia yang sudah tersedot sinkangnya itu saking kagetnya tidak mampu berbuat apa-apa, hanya memandang kepada Tianxin dengan sepasang matanya. Justru daya tarik kewanitaan So Qianling terletak pada hidung dan terutama matanya. Mata itu jeli dan indah sekali, dan melihat sepasang mata itu memandang kepadanya seperti itu, Tianxin yang sudah menggerakkan tangan itu, tiba-tiba mengubah gerakannya sehingga tangannya tidak jadi menampar, melainkan meraba dan mengelus dagu yang halus itu lalu mencubitnya dan melangkah mundur melepaskan tenaga Tikai Beng. Qianling mengeluh lirih dan meloncat ke belakang. Seluruh tubuhnya terasa panas dingin dan kedua kakinya masih gemetar teringat akan bahaya maut tadi, dan mukanya merah sekali teringat betapa pemuda itu mengelus dan mencubit dagunya. Kau. Dan dia tersenyum malu-malu, menundukkan mukanya yang menjadi semakin merah. Kenapa kau tidak memukulku, bisiknya. Aku tidak bisa memukul wanita, kata Tianxin. Pada saat itu, Han Tiong juga sudah mendesak Siang Koan Wei Hong. Kalau dia menghendaki, kiranya belum sampai 50 jurus dia akan mampu merobohkan pemuda putra Paksan Kui itu, akan tetapi Han Tiong tidak ingin merobohkan orang, apalagi membunuhnya. Pada saat Tianxin hendak membantu kakaknya agar lawan dapat segera dikalahkan, tiba-tiba terdengar suara halus. Tahan, jangan berkelahi. Dan muncullah Tung Haixian bersama Bin Biao dan belasan orang anak buah Tung Haixian. Melihat betapa Kong Liang dan 5 orang pengeroyoknya masih terus berkelahi, kakek cebol itu cepat memasuki medan perkelahian dan dengan tenang dia beberapa kali menggerakkan kedua tangannya.
Terdengar seruan-seruan kaget, juga Kong Liang sendiri cepat mencelat ke belakang karena dari kedua tangan kakek itu menyambar hawa pukulan yang luar biasa dinginnya dan kuatnya, yang membuat mereka yang mengeroyoknya terhuyung ke belakang dan dia sendiri harus meloncat ke belakang kalau tidak mau terdorong oleh hawa dingin yang amat kuat itu. Tahulah putra ketua Qin Lingpai ini bahwa kakek cebol itu sungguh memiliki tenaga sinkang yang amat luar biasa. Tahan, jangan berkelahi antara orang sendiri. Ada urusan boleh dibicarakan dengan baik, kata pula Tung Haisian. Sedangkan sejak tadi Han Tiong telah melompat mundur meninggalkan lawannya dan Siang Koan Wei Hong juga tidak berani melanjutkan perkelahian setelah melihat adanya Tung Haisian yang melerainya. Hanya Kong Liang sajalah yang tadi tidak peduli dan memaksa 5 orang lawannya untuk melanjutkan pertempuran. Di antara 5 orang itu, ada 2 orang dari Pak Tian Sem Leong dan seorang dari pengemis-pengemis Butek Kaipang yang terluka oleh pedang Kong Liang, walaupun bukan luka yang berat, sedangkan Kong Liang kelihatan mandi keringat karena dia tadi harus terus memutar pedangnya secepat mungkin untuk membendung serangan bertubi-tubi dari 5 orang pengeroyoknya. Tung Haisian memandang kepada Kong Liang dan 2 orang keponakannya, kemudian kepada para murid 3 datuk dari barat, utara, dan selatan itu, lalu menarik napas panjang. Kiranya para wakil dari sahabat-sahabat Si Tianong, Pak San Kui, dan Lam Xin yang berkelahi di sini menghadapi wakil Qin Lingpai. Kalian semua adalah tamu-tamu kami maka kami harap, menghabisi urusan dan tidak berkelahi di wilayah ini. Tentu kalian tahu bahwa kami tidak menghendaki tamu-tamu kami yang terhormat sampai ada yang terganggu di wilayah kami. Ucapannya itu halus namun mengandung ketegasan seorang datuk yang merasa bahwa kekuasaan atas wilayahnya dilanggar. Maaf, Lo Cianpue. Kami dari Qin Lingpai sama sekali tidak mencari permusuhan, akan tetapi kalau dalam perjalanan pulang kami dihadang dan ditantang, tentu saja kami tidak akan undur selangkah pun, jawab Kong Liang dengan sikap gagah. Tung Haisian menoleh kepada Siang Koan Wei Hong, dan pemuda ini pun segera berkata dengan suara mengandung rasa penasaran. Paman, sejak dahulu Qin Lingpai adalah musuh kita, apakah sekarang Paman hendak mengubah keadaan itu? Apakah kita harus tunduk kepada manusia-manusia sombong yang mengangkat diri sebagai pendekar-pendekar? Tung Haisian menarik napas panjang. Sebagai seorang datuk, dia sudah tahu akan maksud kata-kata itu dan tahu pula akan isi hati para putra dan murid 3 orang datuk itu. Mereka ini tentu merasa tidak rela kalau melihat dia hendak berbesan dengan ketua Qin Lingpai yang dianggapnya sebagai golongan putih yang selalu dianggap musuh oleh golongan hitam. Akan tetapi, bicara tentang urusan pribadinya dengan orang-orang muda yang hanya merupakan murid-murid 3 orang datuk lain itu pun terlalu rendah baginya. Dia akan bicara kalau yang dihadapinya itu 3 orang datuk itu sendiri. Maka dia pun lalu berkata, suaranya lantang sekali dan penuh wibawa. Cui. Kami tidak peduli dari golongan mana, akan tetapi sekali menjadi tamu kami, keselamatannya harus kami lindungi selama mereka berada dalam wilayah kami. Kami harus menjaga nama sebagai tuan rumah yang baik dan selama menjadi tamu kami, maka semua urusan pribadi untuk sementara tidak ada. Tamu tetap tamu yang harus diterima dengan baik dan keselamatannya adalah keselamatan kami. Oleh karena itu, kami melarang siapapun juga untuk menggunakan kekerasan di dalam wilayah kami. Di luar wilayah kami, hal itu bukan urusan kami lagi. Harap Cui mengerti dan mentaati hal ini. Chia Kong Liang menjura dan menghindarkan pandang mata penuh kemesraan disertai senyum simpul manis sekali dari Bin Biao, dan dia berkata, kami dari Qin Lingpai pun sama sekali tidak ingin mencari permusuhan dengan siapapun juga. Nah, kami mohon diri, Lo Cianpue. Tung Haisian yang diam-diam merasa suka untuk mempunyai seorang mantu yang demikian lihai, halus dan sopan, mengangguk dan balas menjura. Selamat jalan, Chia Sicu, dan sampai jumpa. Selamat jalan, Chia Koko. Kata Bin Biao, suaranya merdu merayu dan sikapnya manis sekali. Terpaksa Kong Liang menjawab. Selamat tinggal, Nona. Tanpa berkata apa-apa lagi, Han Tiong dan Tian Xin mengikuti paman mereka itu pergi dengan cepat meninggalkan tempat itu. Baru setelah 3 orang pemuda itu pergi dan kini sikap dan cara mereka bicara sungguh berlainan sekali dibandingkan dengan tadi ketika mereka bicara di depan 3 orang pemuda itu atau di dalam pesta. Kini sikap orang-orang muda itu tidaklah sehalus dan sesopan tadi, dan juga sikap mereka lebih terbuka. Kong Liang, Han Tiong dan Tian Xin tentu akan merasa terheran-heran kalau mereka bertiga itu mendengarkan percakapan antara mereka itu sekarang.
Paman Tung Haisian, kata Siang Koan Wei Hong dengan sinar mata memandang penuh teguran. Kita adalah golongan serigala atau harimau. Patutkah kalau serigala berbesan dengan golongan anjing atau harimau berjodoh dengan kucing? Datuk Timur ingin berbesan dengan ketua Qin Ling Pang? Betapa menyebalkan. Hahaha. Agaknya Lo Cianpui dari timur sudah mulai lemah dan jerih menghadapi Qin Ling Pai, maka ingin berbaik dengan mereka. Seorang di antara dua pengemis butek Kaipang juga berkata, suaranya mengejek. Kalian ini cacing-cacing busuk. Tiba-tiba Bin Biao yang tadinya bersikap amat halus dan sopan itu kini memaki-maki. Urusan perjodohanku apa perlunya kalian ikut bicara? Apakah kalian ini nenek moyangku yang akan mencampuri urusan jodohku? Tung Haisian memegang tangan puterinya untuk menyabarkannya, kemudian dia berkata sambil memandang, bergantian kepada Siang Koan Wei Hong dan pengemis itu. Kalau tidak ingat bahwa kalian mewakili Pak San Kui dan Lam Sin, tentu sudah kurobek mulut kalian yang lancang. Siapa yang mau berbesan dengan Qin Ling Pai? Andai kata hal itu kulakukan juga, apakah aku harus menyembah-nyembah minta izin dari datuk lain lebih dahulu? Sudahlah, kalian pergi dari sini dan jangan membuat aku marah. Aku akan lapor kepada ayah, lihat apa pendapatnya tentang keanehan ini, kata Siang Koan Wei Hong yang segera mengajak 3 orang suhengnya pergi dari situ. Orang-orang lelaki memang mulutnya busuk, tiba-tiba So Qian Ling mengomel. Mereka sendiri seenaknya memilih perempuan, akan tetapi melarang perempuan memilih lelaki. Menyebalkan. Dan dia pun lalu meloncat pergi, diikuti oleh Chiang Gushik. Kami pun akan membawa oleh-oleh cerita lucu dan baik untuk pimpinan kami. Selamat tinggal, Lo Cianpui, kata 2 orang pengemis itu yang segera berlari pergi pula dari situ. Tung Haisian tidak menjawab dan memang sopan santun tidak berlaku dalam dunia mereka, kecuali hanya untuk berpura-pura di depan tamu-tamu lain. Di antara golongan mereka sendiri, sopan santun hanya dianggap sebagai lelucon yang menggelikan, suatu kepura-puraan palsu. Bin Biao masih mendongkol dengan sikap orang-orang yang agaknya hendak menghalangi perjodohannya dengan putra Qin Ling Pai yang membuatnya tergila-gila itu, maka dia pun lalu pergi dengan sikap marah, diikuti oleh ayahnya dan orang-orangnya. Sementara itu, di tengah perjalanan, Chiang Gushik mengomeli Qian Ling. Sumoy, sikapmu tadi sungguh memalukan. Engkau hendak main gila dengan putra Pangeran Chen Han Ho itu? Qian Ling berhenti melangkah, sepasang matanya memandang tajam. Matanya masih indah, akan tetapi kini dari sepasang mata itu bersinar sesuatu kemarahan yang menyeramkan. Suheng, dia itu gagah dan tampan dan aku suka padanya. Apa salahnya kalau timbul berahiku melihatnya dan kalau aku ingin bermain cinta dengan dia, engkau mau apakah? Suaranya penuh tantangan, dadanya yang sudah membayangkan tonjolan di balik pakaiannya itu dibusungkan, bibirnya tersenyum mengejek. Wajah Chiang Gushik menjadi merah, akan tetapi sebentar kemudian kembali menjadi warna aslinya, yaitu pucat seperti wajah orang berpenyakitan. Mau apa? Hanya ingin membunuhnya. Hihihihi. Mau membunuhnya? Silakan kalau engkau mampu, Suheng. Tentu saja aku mampu. Aku tadi kalah karena terkejut oleh ilmu silumannya. Ilmu itu tentu yang dinamakan Tikai Beng. Aku akan bertanya kepada suhu bagaimana caranya menundukkan Tikai Beng. Sesukamulah. Aku sih ingin menundukkan hatinya. Dia ganteng dan menarik sekali. Darah itu lalu berloncatan ke depan melanjutkan perjalanannya. Memang mengejutkan kalau melihat sikap Datuk Tung Haisian dan para murid datuk-datuk yang lain itu. Mereka begitu kasar, akan tetapi juga belak-belakan mengucapkan segala hal yang terkandung di dalam hati mereka, tanpa mempedulikan tata susila dan kesopanan lagi. Bagi mereka, kesopanan adalah sesuatu yang palsu, kepura-puraan dan kemunafikan yang menggelikan. Pandangan mereka itu bagaikan bumi dan langit, sama sekali menjadi kebalikan dari pandangan golongan yang menamakan diri mereka golongan bersih atau kaum pendekar. Mereka ini mengutamakan kesusilaan, kesopanan dan kebudayaan. Kehormatan bagi seorang pendekar lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Nama baik didahulukan, nama baik pribadi yang mengembang menjadi nama baik keluarga dan mungkin dikembangkan lagi menjadi nama baik golongan. Manakah yang benar di antara dua pandangan ini? Keduanya mengandung kebenaran dan kekeliruan, seperti pada umumnya segala hal di dunia ini. Sekali dinilai, maka akan nampaklah kebenarannya, baik buruknya, untung ruginya dan sebagainya lagi.
Yang penting bagi kita adalah membuka mata, waspada sehingga mengenal apa yang menjadi kenyataan, apa yang palsu di dalam segala hal. Karena kewaspadaan ini akan menimbulkan kesadaran dan pengertian yang selanjutnya akan mendatangkan tindakan seketika, yaitu melepaskan yang palsu itu, seperti kalau kita melihat dan mengerti bahwa yang kita genggam adalah kotoran dan kita melepaskan kotoran itu tanpa dipikirkan lagi. Semenjak kecil, kita diajar oleh orang tua, oleh guru, oleh masyarakat di sekeliling kita, untuk bersopan-sopan untuk bersusila. Kita diperkenalkan kepada hal-hal yang dianggap tidak sopan dan tidak bersusila, hal-hal yang dianggap sopan dan bersusila. Ditekankan kepada kita sampai mendalam sekali bahwa yang tidak sopan itu tidak baik dan yang sopan itu baik, dan sebagainya. Ditekankan pula bahwa hidup haruslah baik dan sebagainya. Tekanan-tekanan inilah yang mendorong kita untuk menjadi baik, untuk dianggap baik. Dan keinginan baik inilah yang melahirkan kepalsuan, kemunafikan, sehingga kita pandai sekali berpura-pura, lain mulut lain di hati. Kita terdorong oleh keinginan agar menjadi orang baik, termasuk orang sopan, bersusila dan sebagainya, sehingga kita melakukan hal-hal yang palsu, berpura-pura berlawanan dengan isi batin sendiri, hanya demi agar dianggap sebagai orang baik. Maka timbullah sikap manis di mulut pahit di hati, penghormatan-penghormatan yang sifatnya menjilat-jilat, dan kepalsuan-kepalsuan dalam hampir setiap gerak-gerik kita dalam kehidupan sehari-hari. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.